Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasama khataha jalal aqidatan islamiyatan asasan li dzikratihi wa ahkama syar'iyyatan liqiyasan li a'malih wa masdarani ahkamih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib, dan insya Allah nanti kita lanjutkan sholat isya secara berjamaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yakni sebuah hidayah, sebuah kemudian iradah, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokahi ini dalam rangka, yakni insya Allah ya, rangka yang mulia, yakni kita bersama-sama mengkaji ilmu. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan berarti kemudian saya berada di sini kemudian saya ya, yang terbaik di antara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan. Tapi kami di sini kemudian juga kami belajar kemudian menyampaikan apa yang telah kami dapatkan, sehingga kemudian kita di sini sama-sama belajar insya Allah, dan kita harap kita mendapatkan fadilah sebagaimana penuntut ilmu. Maka ini yang patut kita syukuri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang kemudian mereka sehat, mereka bisa berjalan, mereka kemudian masih bisa bernafas, mereka kemudian masih merasakan kenikmatan, tapi mereka belum mau atau kemudian belum ada keinginan dalam dirinya untuk menghadiri, untuk kemudian melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim, yakni menuntut ilmu. Maka alhamdulillah, ini adalah sebuah nikmat yang besar yang tentunya kemudian wajib kita syukuri bapak-bapak ibu sekalian. Maka di antara nikmat yang terbesar yang kadang kita lupa untuk mensyukurinya, karena ketika kemudian disebutkan tentang nikmat, kadang itu yang terbesit dalam diri kita niku napa nggih? Rezeki yang banyak niku nggih. Nah, rezeki yang banyak. Kadang kalau kita sebutkan nikmat itu rezeki yang banyak. Kalau enggak, makanan yang enak niku nggih. Nah, kadang ada satu kemudian nikmat, padahal itu nikmat terbesar yang kita miliki, yang selain kita itu enggak memilikinya. Dan ini nikmat yang paling wajib kita syukuri. Nikmat napa niku? Nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana tentunya Bapak Ibu sekalian, dengan nikmat iman itu, dengan nikmat Islam itu kemudian dibalut dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebuah nikmat yang sangat besar, yang kita ingin dengan dua kalimat itu, kita ingin hidup. Karena barang siapa yang hidup dengan memegang dua kalimat itu akan merasakan hidup yang mulia. Kemudian kita ingin mati dalam menggenggam dua kalimat itu. Kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu pengen apa mboten? Nek sedo, nek tilor dunya niku saged mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengen apa mboten? Kenapa bapak-bapak ibu sekalian? Karena ada janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang akhir katanya ketika dia akan meninggal, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Maka nggak salah kalau kemudian kadang ada orang mau meninggal niku, kita lihat kadang niku ditalkin nggih.
ditalkin la ilaha illallah la ilaha. Karena nggak salah, karena kalau orang mau meninggal kemudian dia mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia akan masuk surga. Dan tentunya bukan hanya ketika mati kita bisa menggenggam dua kalimat itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi ketika kita dibangkitkan dari kematian kelak, kita juga masih bisa menggenggam dua kalimat itu. Maka inilah sebuah nikmat yang sangat besar yang kita miliki, yang tentunya wajib kita jaga dan kemudian wajib sekali kemudian kita syukuri. Maka kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, ada segolongan orang yang ketika nanti di akhirat kelak tidak diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Padahal ketika di dunia dia mengaku orang yang mencintai Rasulullah, dia mengaku kemudian orang yang berharap bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi naudzubillah, ketika di akhirat kelak dia tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa mereka? Maka Rasulullah juga pernah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni," kata Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Maka kita berharap kalau memang kita belum bisa melakukan seluruh sunnah yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kemudian kita membenci salah satu pun dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi seluruh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah. Karena kalau ada orang yang membenci salah satu sunnah Rasulullah, seperti ancamannya tadi Rasulullah ancamkan, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sehat sedaya niki nggih? Sehat nih ibu-ibu? Alhamdulillah. Pak, sehat Pak? Pak sinten Pak namanya? Pak sinten? Kanti nggih. Kula pas awal niku bapak-bapak sekalian, pas awal saya masuk ke Mahat Ali An-Nur niku, saya pernah ngisi di masjid sebelah, Tang Alfinah niku nggih. Tang Alfinah niku sebelah saya pernah ngisi. Ketika saya ngisi, saya perkenalan niku, karena saya dari Purbalingga. Pak Kanti niki tiba-tiba ngomong, di Purbalingga itu enggak enek sego. Nah, di Purbalingga niku enggak enek sego. Kita di Purbalingga enggak makan sego, enggak. Nah, adanya napa? Sega. Nah, adanya sega kata beliau, adanya napa? Adanya sega katanya. Nah, setelah saya ngobrol sama beliau, dari mana Mas saya sebutkan daerah saya, beliau sampai tahu perempatan-perempatannya, beliau tahu, Masya Allah sekali. Ternyata nopo beliau sudah 30 tahun gitu Pak di sana. 22 tahun Masya Allah, dan istrinya juga kebetulan orang Purbalingga juga, Masya Allah. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita akan membahas tentang sebuah kewajiban yang kita miliki sebagai seorang muslim, yang kadang niku napa nggih? Kita lupa akan kewajiban itu. Atau paling minimal kita menganggap hal itu bukan sebuah kewajiban. Nah, ini yang sering kita lupakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau misalkan ditanya tentang kewajiban seorang muslim niku kinten-kinten nyebutin apa niku? Kewajiban seorang muslim napa mawon kinten-kinten? Salat nggih, terus puasa nggih, zakat, haji bagi yang mampu. Niku sing teng rukun Islam sedaya niku nggih. Nah, kadang nek kita sebutkan napa kewajiban sebagai seorang muslim, kadang kita terbatas dengan itu. Padahal ada kemudian sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang itu sering kita lupakan, atau paling minimal tadi kita menganggap itu bukan sebuah kewajiban. Napa? Kewajiban bagi seorang muslim, salah satu kewajiban bagi seorang muslim, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah menuntut ilmu. Napa? Menuntut ilmu. Itu kewajiban bagi seorang muslim, dan tentunya muslimat. Kalau muslim berarti bapak-bapak doang nggih. Nah, muslim dan muslimat. Selagi orang itu masih mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi orang itu masih mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya, maka dia memiliki kewajiban ini.
yakni napa? Menuntut ilmu. Jadi sepakat sedaya nggih, menuntut ilmu itu kewajiban sebagai seorang muslim nggih. Maka Bapak-bapak Ibu sekalian, yang pertama agar kemudian kita semakin semangat tentunya untuk menuntut ilmu dan kemudian semakin yakin kita menuntut ilmu, maka kita harus tahu dulu nopo niku kewajiban. Apa itu sebuah wajib niku sebenarnya nopo? Nah, pasti dan ini sudah umum. Ketika ditanyakan wajib niku nopo? Ibu-ibu coba wajib niku nopo ibu-ibu? Oh, mboten pirang. Bapak-bapak nek wajib niku nopo? Harus dikerjakan. Maka Imam Haramain Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat dia pernah mengatakan seperti ini Bapak-bapak sekalian. Wajib niku napa? Wajib niku ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau mengerjakan angsal napa? Ganjaran, kalau dia meninggalkan mendapatkan dosa. Niki wajib. Nah, wajib niku nek mengerjakan angsal napa? Ganjaran, angsal pahala nggih. Nek meninggalkan angsal napa? Dosa. Lawane haram. Nek haram napa berarti mengerjakan mendapatkan dosa, meninggalkan mendapatkan pahala. Wajib berarti niku lawane haram. Kalau wajib tadi itu mengerjakan mendapatkan pahala, kalau meninggalkan kita mendapatkan dosa. Maka kalau salah satu kewajiban kita ini yakni menuntut ilmu kita tinggalkan, maka kinten-kinten kita mendapatkan dosa napa mboten? Karena ini sebuah kewajiban. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimat yang seperti tadi. Kalau dia masih mengakui Rasulullah sebagai nabinya, kalau dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, dia mengakui Al-Quran sebagai kitabnya dan Islam agamanya, maka dia memiliki sebuah kewajiban. Di antara kewajiban yang lain yang tentunya sudah kita ketahui. Yang ini apa makan ini? Menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua Bapak-bapak sekalian. Nah, maka ada sebuah hadis. Sekarang sampai kapan menuntut ilmu niku napa wajibnya niku nggih sinten mawon niku nggih? Buat siapa saja menuntut ilmu niku? Kadang karena ngeten Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Kadang kalau menuntut ilmu itu masih ada nggih yang berpendapat belajar nggih niku, belajar menuntut ilmu niku nggih lare-lare tok niku nggih. Tingkatan SD, SMP, SMA sampun cukup cekap. Nek mboten nek bisa napa? Kuliah. Nek pun cekap. Nah, kadang masih ada yang kemudian berpikiran seperti ini. Maka sebenarnya menuntut ilmu bagi kita seorang muslim itu sampai kapan sih batas waktunya niku loh. Nah, batas waktunya menuntut ilmu sampai kapan? Maka ada dari dua hadis yang bisa kita jadikan patokan. Bahwasanya kita menuntut ilmu itu batasannya itu sampai kapan akhirnya? Nah, yang pertama Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin napa? Wal muslimat." Menuntut ilmu niku hukume fardu. Fardu niku napa? Wajib. Kangge sinten? Kaum muslimin lan muslimat. Kalau muslimin berarti niku bapak-bapak niki nggih tiyang jalar kula panjenengan sedaya, nek muslimat niku yang estri nggih ibu-ibu sedaya. Nah, maka bapak-bapak sekalian, dari hadis ini kita bisa ambil bahwasanya menuntut ilmu itu bagi siapa saja sih? Bagi seluruh orang hukumnya wajib. Ketika dia likulli muslimin wal muslimat, bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Berarti seorang muslim niku orang yang masih dalam hatinya mengakui bahwasanya masih ada keimanan. Dia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dia masih mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Dia masih mengakui Al-Quran sebagai pedomannya. Dan kemudian Islam agamanya. Maka sampai itu masih ada dalam hatinya, maka wajib. Hilangnya ngasih kapan, bapak-bapak ibu sekalian? Hilangnya ini kanti kapan ini? Kalau sampai iman itu terangkat dari dalam hati kita, itu hilang. Kalau misalkan ada di antara, naudzubillah kita nggih, kalau ada di antara orang-orang mungkin yang pengen nggak menuntut ilmu, karena mungkin napa nggih sudah tidak wajib menganggap menuntut ilmu itu bukan zamannya saya lagi.
saya sampun sepuh mungkin nggih, saya sampun tua, saya sudah enggak menuntut ilmu lagi, sudah cukup. Nah, maka sampai kapan? Kalau dia seorang muslim, maka konsekuensinya harus sampai iman itu hilang dari hatinya. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Selama dia masih menjadi seorang muslim, selama dia masih menjadi seorang muslimat, maka dia wajib menuntut ilmu. Lah, seniki, kinten-kinten bapak-bapak, ibu-ibu sedaya pengen napa mboten keimanan niku diangkat dari hatinya. Purun napa mboten? Naudzubillah nggih. Naudzubillah. Mboten enten sing kepengin napa keimanan niku diangkat dari hatinya. Naudzubillah, enggak ada yang kepengin. Karena apa? Karena kita yakin tadi niku. Kita ingin hidup dalam keadaan Islam, kita ingin meninggal dalam keadaan apa? Islam juga, kita ingin dibangkitkan nanti ketika setelah meninggal juga dalam keadaan Islam. Sehingga kita berharap kita bisa selamat dunia lan akhirat. Nah, makanya ibu-ibu sekalian, kalau misalkan pengen nggak menuntut ilmu, pengen kewajiban menuntut ilmu itu hilang dari diri kita, maka satu, berarti konsekuensinya kita harus mau keimanan titel kita, nama kita sebagai seorang muslim itu diangkat. Dan saya yakin seorang muslim sejati, orang yang benar-benar ada keimanan dalam hatinya, gak akan mau kalau kemudian keimanan itu diangkat dari dalam hatinya. Maka yang kedua, bapak-bapak sekalian, ini yang pertama, dados pertama, berarti kewajiban menuntut ilmu niku makin iki kangge lare-lare to SMP, SMA nopo sedaya kaum muslimin wal muslimat. Kangge sinten iki? Sedaya nggih? Sedaya kaum muslimin wal muslimat. Selama makin iki, selama dia mengaku sebagai seorang muslim, selama dia mengaku sebagai seorang muslimat, maka dia memiliki beban kewajiban untuk menuntut ilmu. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sampai kapan batas akhir kita menuntut ilmu? Nah, niki, sampai kapan batas akhir kita menuntut ilmu? Apa cuma sampai SMP doang? Apa hanya sampai SMA saja? Atau hanya sampai kuliah saja? Maka ada sebuah mahfudzat mengatakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya sampai sedo, sampai tilar dunia. Niku kewajiban untuk menuntut ilmu. Batas waktu kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu itu dari pertama kita dilahirkan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sampai kapan batasnya nanti? Sampai nanti kita meninggal dunia. Lah saat ini, kalau menuntut ilmu hanya dibatasi tingkatan SD, SMP, SMA niku nggih. Niki bapak-bapak, ibu-ibu sekalian niki nggih mesakne nggih, mboten saged napa menuntut ilmu nggih pun umur-umur bapak-bapak, ibu-ibu niki taksih saged mlebet SMP napa SMA napa mboten? Mboten nggih. Terus mesake. Nah nggih. Karena napa bapak-bapak, ibu-ibu niki pun napa masih muda nggih, berarti niki nggih. Masih muda napa pernah muda niki? Pernah muda lah nggih, pernah muda. Maka sudah nggak bisa umurnya untuk masuk SMP atau SMA. Kalau itu menuntut ilmu dibatasi hanya dengan umur itu tadi. Dibatasi hanya sebatas SMP, SMA sudah kewajiban itu dicabut. Tapi ternyata ini dalam Islam menuntut ilmu niku batasnya kasih kapan? Masih makin. Masih kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya sampai kita meninggal dunia, maka di situ kita masih memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Maka alhamdulillah panjenengan semua, kita semua, saya, panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu berada di masjid ini sekarang, insya Allah dalam rangka menuntut ilmu, nggih. Dan insya Allah kita juga dalam rangka mengerjakan salah satu kewajiban kita tadi sebagai seorang muslim, yakni apa? Menuntut ilmu. Ya insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita harap semoga dengan kita hadir di sini, kita menuntut ilmu bareng-bareng di sini, kita belajar bareng-bareng di sini, kita bisa mendapatkan pahala tentunya karena melakukan kewajiban kita. Dan kita bisa mendapatkan sebuah
kemuliaan, yakni napa kemuliaan niku merasakan taman-taman surga yang ada di dunia. Karena kita ketika kita ngaos seperti ini nggih, ngaji seperti ini, kita ini sedang berada di salah satu di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Di dalam kitab Alim wal Muta'alim, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu disebutkan bahwasanya Rasulullah ini pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, maukah kalian aku tunjukkan salah satu di antara taman-taman surga yang ada di dunia? Nah, sahabat ini bingung. Bingungnya apa bapak-bapak sekalian? Karena taman-taman surga niku nggih. Berarti kalau pengen merasakan taman-taman surga, kita harus masuk surga. Sedangkan syarat utama masuk surga niku napa? Mati. Syarat masuk surga niku pertama mati. Tapi Rasulullah menawarkan di dunia, sahabat belum pada meninggal. Maka sahabat bingung. Ya Rasulullah, kita belum meninggal. Kok bagaimana kita bisa masuk surga, merasakan taman-taman surga? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma huwa riyadul jannah ya Rasulullah?" Nopo niku sing namine taman-taman surga sing enten teng dunia niku, yang kita bisa rasakan ketika kita masih hidup Rasulullah, itu maksudnya itu gimana? Maka Rasulullah menjawab, bahwasanya taman-taman surga yang ada di dunia adalah sebuah majelis di mana ada perkumpulan, yang di perkumpulan itu, di majelis itu dibahas tentang halal haram, dibahas tentang Al-Quran, dibahas tentang sunnah, dibahas tentang ilmu-ilmu agama. Maka itulah salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Maka insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita berharap selain kita mendapatkan pahala dari kewajiban yang kita kerjakan sebagai seorang muslim, kita juga mendapatkan pahala saking nopo, kita bisa merasakan taman-taman surga yang ada di dunia. Walaupun kita belum tahu akhir kita nanti ketika meninggal kita akan kemana. Kita berharap kita masuk surga tentunya, nggih. Tapi tentunya itu semua adalah ilmu Allah. Allah yang tahu nanti kita ditaruh di mana, ataukah itu di surga ataukah di neraka, tergantung amalan kita. Maka minimal bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dunia ini kita sudah bisa merasakan taman-taman surga. Yang tentunya kita harap dengan itu jalan kita menuju surga di akhirat kelak bisa menjadi lebih lebar. Maka alhamdulillah, menuntut ilmu itu tadi wajib bagi seorang muslim dari dia lahir sampai dia meninggal. Saya pernah ibu bapak sekalian, ketika saya mondok SMA niku, saya mondok SMA di Purbalingga, di Banjaran niku nggih Pak, di desa Banjaran niku. Ada sebuah sungai di Purbalingga, itu ada satu sungai yang lebar terkenal sungai niku. Namanya Sungai Kelawing. Nek teng mriki Bengawan Solo lah niku nggih. Sami atus niku lebar sekali. Lah kebetulan niku ibu-ibu bapak-bapak sekalian, sungai itu dekat sama pondok saya niku. Sama pondok saya dekat. Jadi di sini pondok saya, kemudian ada sawah, di sini ini Sungai Kelawing. Itu sungai yang paling memang terkenal lah di Purbalingga, kayak sama kalau di Solo niku Bengawan Solo atus niku, namanya Sungai Kelawing. Memang besar sekali sungainya. Niku ibu-ibu sekalian, desa saya niki, desa pondok niku, sing kula mondok teng mriku teng seberang mriki. Teng seberangnya niku enten satu desa, cuma niku teng mriku niku kados bukit-bukit niku lho. Dados kados masih hutan niku nggih, masih hutan. Ada satu dusun di situ, grumbul lah. Satu grumbul, satu dusun. Kalau mau ke situ, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian harus pakai jembatan niku, jembatannya mun enten jembatan gantung niku. Boten pring jembatan gantung. Nek sing ditumpaki oyek-oyek niku lho. Nah, nggih nyebrang niku, mun muat motor, mobil nggak bisa masuk ke situ. Harus muter lagi jauh. Dan jembatannya itu jauh dari desa niki. Kita pernah niku ibu-ibu sekalian, karena Jumat niku kan libur nggih. Teng pondok niku nek Jumat niku libur. Niku kita jalan-jalan nyebrang niku, muter lewat jembatan gantung niku, muter ke dusun niki. Kan dusun yang terpencil itu. Kalau dari pondok itu kelihatan karena pondok kita agak tinggi. Kelihatan kados ijo-ijo, enten rumah-rumah kados gubuk niku nggih. Nah, karena seperti di tengah hutan seperti itu. Nah, pas kita sampun sampai mriku, sudah kita sampai di tempat itu, kita mau pulang, niku nek balik malih teng jembatan niku lebih jauh. Maka kita nyebrang, kalau nyebrang itu lebih dekat, soalnya nyebrang sawah langsung pondok. Nah, pas kita nyebrang bapak-bapak, ibu-ibu sekalian niku,
ada nenek-nenek nggih, nini-nini enten kaki-kaki niku. Nggih pakaian putih-putih, napa nggih gamis putih niku, mukena putih, kaki-kakine sarungan, songkokan, badhe nyebrang kali niku. Mau nyebrang kali, sarungnya dicopot, kemudian kokonya dicopot, dilipat nggih, dipanggul teng mriki nuntun ninine niku nyebrang kali. Niku pas niku musim kemarau, jadi sungainya agak sat niku nggih. Sat napa? Sat sami nggih, sat nggih. Ya, agak sat. Tapi karena batu-batuan licin dituntun. Saya heran niku lho, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Kok nyebrang kali sampingnya niku sawah, kok ngangge pakaiane niku kados ajeng ngaos niku lho. Kados ajeng salat, ajeng pengajian. Akhirnya kula tanglet, saya tanya ke kakek-kakek niku, "Pak, ngapunten ini niki ajeng pundi?" Kata bapak-bapak ibu napa ibu-ibu sekalian, kakek-kakek tadi niku, ini saja. Mau pengajian Mas teng mriku teng desa mriku. Harus nyebrang dulu niku nyebrang sungai. Artinya napa bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Kakek-kakek, nenek-nenek hanya untuk menghadiri pengajian rela nyebrang sungai atus niku loh. Padahal sungainya besar, licin. Dan naudzubillah kalau kita musibah ya, nggak tahu artinya resikonya besar karena lewat sungai. Tapi hanya untuk menuntut ilmu seorang kakek-kakek atus niku, seorang nenek-nenek rela nyebrang sungai seperti itu. Masya Allah hanya untuk sebuah ilmu. Maka saya juga kagum niki semenjak saya masuk An-Nur niki, saya lihat kok ternyata di daerah Sukoharjo, daerah Siwal niki waru masjid niku kadose hidup semua niku nggih. Hidup semua, Masya Allah. Karena memang terkenalnya di luar sana, saya yang di Purbalingga saja, Solo niku memang pusatnya Islam. Salah satu terkenalnya niku Solo niku pusatnya Islam. Dan memang ketika saya sudah sampai sini, ya saya rasakan sendiri. Masya Allah, bapak-bapak terus niki enten pengajian, pengaosan, bapak-bapak pada datang. Masya Allah semangatnya. Saya di Masjid Jami niku biasanya kali ibu-ibu niki ngisi dinten Selasa niku kali ibu-ibu. Saya tanya ke ibu-ibu, "Bu, ini biasanya di masjid niki pengajian niku sak minggu niku ping pinten?" Ibu-ibu jawab 4 kali Mas biasanya. Masya Allah niku sak minggu 4 kali pengajian dan rutin niku. Artinya apa Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian? Artinya ini sebuah kesempatan bagi kita seorang muslim untuk lebih giat lagi melakukan kewajiban kita. Karena sudah dipermudah sekali Masya Allah di sini. Di sini Masya Allah sekali dan semoga kita berharap sampai nantinya tentunya generasi setelah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tetap masih ada kajian-kajian seperti ini, masih ada kemudian halakoh-halakoh atau perkumpulan-perkumpulan yang tentunya membahas tentang ilmu. Karena sekali lagi, Bapak-bapak Ibu sekalian, menuntut ilmu niku wajib bagi kita yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim dan mengaku dirinya sebagai seorang muslimat. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saat niki nek kita sampun yakin bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua. Karena kita seorang muslim, kita seorang muslimat, maka sekarang pertanyaannya, ilmu apa yang wajib kita pelajari niku? Nah, ilmu apa yang paling pertama harus kita pelajari? Maka ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ada seorang pahlawan nasional, seorang pejuang Islam yang sangat gigih, Masya Allah sekali. Namanya Muhammad Nasir. Pernah dengar nggih? Muhammad Nasir. Dulu ibu bapak sekalian, Indonesia ketika masih dijajah oleh Belanda, ada dijadikan RIS namanya, Republik Indonesia Serikat. Leres nggih Pak? Dijadikan RIS, Republik Indonesia Serikat. Sehingga pemerintahan itu dipecah-pecah. Tapi kemudian oleh seorang pahlawan nasional, seorang pejuang Islam ini, namanya Muhammad Nasir. Dengan mosi integralnya beliau mengajukan, dirubah itu RIS, diganti menjadi NKRI, ya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sampai sekarang bapak-bapak sekalian ketika disebut NKRI biasanya kemudian dijawab dengan harga mati. Dan NKRI itu ternyata ibu bapak sekalian, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas tentunya dari jasa besar seorang pahlawan Islam, yakni Muhammad Nasir. Muhammad Nasir pernah berkata seperti ini, bapak-bapak ibu-ibu sekalian,
dari Aceh sampai Endeh. Dia pernah mengatakan dari Aceh sampai Endeh. Endeh itu sebuah daerah di ujung NTT mriko, Nusa Tenggara Timur. Tempat pengasingannya Presiden Soekarno dulu pernah ditangkap oleh Belanda, diasingkan ke Endeh niku, teng NTT mriko. Dari Aceh sampai Endeh kata beliau. Dari Balikpapan sampai Cilacap. Artinya dari barat sampai timur. Dari ujung selatan Indonesia sampai ujung timur Indonesia. Sampai ujung utara mriko nggih. Nah, dari ujung selatan Indonesia sampai ujung utara Indonesia. Dari kota-kota besar sampai kota-kota kecil kata beliau. Kalau ditanyakan kepada kepala-kepala sekolah, pimpinan-pimpinan agama kita, atas dasar apa kita mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu itu? Maka kata beliau apa? Atas dasar Islam, atas dasar agama. Yang agama Islam itu dibalut dengan dua kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka nggak salah kalau kemudian seorang pahlawan juga, seorang tokoh Islam juga, seorang tokoh Muhammadiyah, ketua pertama MUI, Majelis Ulama Indonesia. Sinten niku? Buya Hamka. Buya Hamka dalam sidang Muhammadiyah di Sumatera Utara, beliau pernah mengatakan seperti ini, Bapak-bapak sekalian. Kalau Melayu, karena beliau orang Melayu, kalau Melayu tidak ada Islamnya, maka minyak hilang. Jadinya Layu. Kalau Minangkabau nggak ada Islamnya, Minangnya hilang, jadi kabau, jadi kerbau. Maka inilah pentingnya Islam, kata beliau. Pentingnya belajar Islam, yang tentunya Islam itu dibalut dengan dua kalimat syahadat tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ini ilmu yang paling wajib kita pelajari, paling utama, paling pertama niku ilmu niki. Ilmu tentang mengenal Allah, tentang syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dengan dua kalimat syahadat niki itu adalah sebuah pintu gerbang bagi Islam. Ketika seorang mu'alaf niki sing sanes Islam, pertama sanes Islam. Orang kafir kita katakan, non muslim, dia mau masuk Islam, maka pertama yang harus dia ucapkan apa? Syahadat. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, rukun Islam itu enten pinten? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat, zakat, puasa. Yang terakhir haji bagi yang mampu. Ustadz kami Dr. Andes Muhammad Abdul Manaf Amin, beliau hafizullah ta'ala, semoga Allah menjaganya, beliau pernah mengatakan seperti ini, menjelaskan tentang hadis ini, tentang rukun Islam nih, bapak-bapak sekalian. Ini semua nih, rukun Islam yang 5 itu haji bagi yang mampu, itu ibaratkan 0. Kemudian zakat niku ibaratkan angka 0. Kemudian zakat niku 0. Puasa, sholat niku 0. Syahadat niku angka 1. Terus coba kalau angka 1 nolnya 4, datanya pinten niku? 10.000 nggih? 10.000. 10.000 bapak-bapak sekalian. Dan yang paling penting itu yang pertama, angka satunya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena kalau kita punya 04, kita nggak punya angka satunya, kinten-kinten 10.000 itu berharga apa mboten? Nggak berharga karena sisanya apa? Tinggal nolnya nih. Kalau yang pertama tadi angka satunya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nggak punya. Maka yang 04 itu nggak berharga. Tapi kalau 04 itu dibuka dengan angka 1 tadi, angka 1 asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu tadi, kemudian ditambahi salat 01 jadi 10. Ditambahi kemudian apa? Puasa. Jadi nolnya 2, jadi pinten? 100. Ditambahi kemudian zakat nolnya 3 jadi 1000. Ditambahi nolnya 1 dengan haji jadi 10.000. Berharga apa mboten? Berharga. Maka yang paling utama ini tadi,
Yang paling wajib kita ketahui, yang paling wajib kita pelajari adalah tentang kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka apa sih Mas yang perlu kita pelajari tentang kalimat ini? Ini kan hanya 2 kalimat. Maksudnya apa nek salat niku kan ada aturan-aturannya niku nggih. Ada caranya, ada wudunya yang memang itu betul-betul kita pelajari. Kalau 2 kalimat syahadat ini kan kelihatannya nggak ada yang perlu dipelajari, hanya cukup diucapkan sudah niku nggih. Tapi ternyata ibu bapak sekalian ini yang paling penting justru harus kita pelajari. Salah satu yang terpenting dari kalimat syahadat yang harus kita pahami betul-betul itu adalah tentang konsekuensi kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akibat tanggung jawab yang harus kita ketahui setelah kita mengetahui 2 kalimat syahadat ini. Karena betul-betul sangat berat Bapak-bapak Ibu sekalian ketika kita telah menggenggam 2 kalimat syahadat ini. Artinya apa? Setelah itu kita memiliki kewajiban sholat, kita memiliki kewajiban zakat, kita memiliki kewajiban puasa, haji bagi yang mampu, dan yang lain sebagainya. Yang itu adalah sebuah kewajiban ketika kita tidak mengerjakan, maka kita mendapatkan dosa. Maka ada satu konsekuensi besar kalau kita telah mengucapkan kalimat syahadat. Sejarah telah mengatakan dari zaman Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti dia akan mendapatkan konsekuensi yang sangat besar. Contoh saja nggih, ini ada contoh. Keluarga Yasir. Nggih, keluarga Yasir niku. Keluarga Yasir, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena meyakini Allah sebagai Tuhannya, meyakini Muhammad sebagai nabinya, meyakini Al-Quran sebagai pedomannya. Karena dengan 2 kalimat syahadat ini, keluarga Yasir, istrinya namanya Sumayyah, bapaknya namanya Yasir, anaknya namanya Ammar, satu keluarga. Keluarga ini dari golongan budak, disiksa habis-habisan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ustaz Budi Azhari menceritakan, beliau ini, Yasir ini, bapaknya Ammar ini, Yasir, itu disiksa dengan apa bapak-bapak, ibu sekalian? 2 tangan dan kakinya diikat dengan kuda, ditarik dengan kuda. Masya Allah sekali. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya sampai terbelah tubuhnya. Alhamdulillah. Sumayyah istrinya karena memegang 2 kalimat ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, 2 kalimat syahadat ini, mohon maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke perut, dijadikan seperti orang-orangan sawah niku. Alhamdulillah seperti apa? Anaknya Yasir yang masih kecil disuruh melihat bapak ibunya disiksa habis-habisan. Anak kecil loh, bapak ibu sekalian, lari kecil itu kan. Ya Allah, lihat apa nggih? Orang tuanya meninggal saja dalam keadaan normal, pasti dia akan merasakan kesedihan. Jangankan anak kecil, orang dewasa pasti dia akan merasakan kesedihan. Lah ini anak kecil disuruh melihat bapak ibunya meninggal bukan dengan cara normal, dengan cara yang naudzubillah biadab sekali. Dihukum dengan seperti itu karena apa? Karena 2 kalimat syahadat ini. Kemudian siapa lagi? Bilal bin Rabah. Karena 2 kalimat syahadat ini. Karena dia masuk Islam tentunya dengan 2 kalimat syahadat ini. Dia harus menanggung apa? Dihukum, dijemur di padang pasir yang Masya Allah. Panasnya sangat panas sekali. Di atas dadanya ditindihi batu yang sangat besar. Hanya satu yang keluar dari mulutnya apa? Ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya Allah itu cuma satu. Nah ini artinya apa ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita sebagai seorang muslim yang tentunya kita sudah meyakini bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, tidak hanya bagi anak-anak tapi bagi kita semua yang kewajibannya itu dari kita lahir sampai kita meninggal. Maka ini ilmu yang wajib kita pelajari, yang betul-betul kita harus renungkan. Yang pertama adalah ilmu tauhid ini, dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka alhamdulillah sampun adzan niki nggih. Alhamdulillah bapak-bapak sekalian, saya akhiri kajian pada malam hari ini.
barangkali banyak kesalahan atau kehilafan, kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kebenarnya datangnya dari Allah dan salah dari saya pribadi dan setan laknatullah. Akhiru da'wana wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.